Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pendidikan, apa kabar? Selamat datang di Suara Pendidikan Sumsel, suara milik kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Nia Rahmawati dari SMA Negeri 4 Palembang. Hari ini saya sudah ditemani dengan Ibu Murni Sinaga dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Ça va bien, merci. Ya. Jadi dari percakapan kita sudah tahu nih kita hari ini akan belajar apa ya. Hari ini kita akan belajar Français atau bahasa Prancis, bahasa yang tidak lazim kita dengar ya di seharian ya. Nah, hari ini kira-kira apa materi yang akan disajikan, Madam? Karena ini adalah perdana dan saya berharap pendengar ataupun siswa-siswa kita mengerti dari dasar bahasa Prancis itu sendiri. Benar. Jadi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana fonetik dalam bahasa Prancis, terutama dalam KD 3.1 l'alphabet en français. Oh, jadi kita belajar tentang alfabetnya ya. Oke, baiklah. Langsung saja kita saksikan pembahasan dari Ibu Murni. Oke, d'accord. Bienvenue dans la classe Madame Murni Sinaga. Aujourd'hui, nous allons étudier l'alphabet en français. Vous avez d'accord? Ah oui, phonétique du français. On va trouver dans KD 3.1. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai alfabet dalam bahasa Prancis. Dan ini sudah ada dalam KD kita, yaitu KD 3.1. Bagaimanakah fonetik dalam bahasa Prancis? Fonetik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya di telinga kita. Jadi otomatis bagaimana kita mengucapkan bahasa Prancis itu nanti baik, bagus, dan benar apabila kita sudah mengetahui dengan betul sekali apa itu fonetiknya. Apa saja sih fonetik itu? Bagaimana pengucapannya? Apakah masih sama seperti bahasa yang lazim kita dengar, yaitu bahasa Inggris? Tentu saja alfabet atau abjad dalam bahasa Prancis itu hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Misalnya huruf A tetap kita ucapkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Apa yang membedakan? Hanya di abjad-abjad tertentu. Apa itu, Madam? Seperti yang sudah kalian dengar tadi, ada pengucapan huruf E. Kalau dalam bahasa Indonesia diucapkan E, tapi kalau dalam bahasa Prancis kita mengucapkannya E. Kemudian huruf apa lagi? Ada huruf Z. Kalau dalam bahasa Indonesia J, kita mengucapkannya J. Yang paling aneh dan paling lucu itu adalah huruf H. Dibaca itu adalah ash. Dan ingat ya, nanti ketika kita dalam kalimat sama sekali tidak diucapkan. Memang dituliskan tapi tidak diucapkan, hanya seperti pelengkap. Kemudian huruf apa lagi? Huruf U. Kalau dalam bahasa Prancis itu diucapkan U, dalam bahasa Indonesia adalah U. Apalagi W. Kalau bahasa Inggris kan W ya. Kalau dalam bahasa Prancis itu jadi W. Kemudian X, Y. Itu yang agak berbeda. Kemudian apalagi yang penting dari fonetik alfabet ini? Dalam huruf vokal atau semi-voyal dalam bahasa Prancis ada tulisannya itu double, ganda ya. Tetapi nanti ketika diucapkan itu sangat jauh berbeda. Contohnya kalian akan menemukan huruf O dengan I, itu ganda ya, huruf voyal, vokal, ganda, O, I. Tapi ingat, diucapkan itu adalah wa. Contohnya bonsoir,
seringnya dengar ya salutation pengucapan bonsoir. Jadi OI di dalam bonsoir itu diucapkan wa. Bonsoir. Ada lagi OU. Kalau dalam alfabet biasa tadi huruf U kita ucapkan U, tapi OU ini seperti pengucapkan dalam bahasa Indonesia U dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam kosakata vokabuler bahasa Perancis kalian menemukan O dan U berarti mengucapkannya adalah U. Contoh, vous, Anda. Jadi VOUS, OU-nya jadi U, vous. Kemudian ada lagi AI akan dibaca jadi E. Contohnya AIDE, dia akan diucapkan atau kita membantu. Ada lagi cukup banyak memang fonem penting ini. Ada contohnya neige itu salju dalam bahasa Prancis. Ada tulisannya NEI, jadi nanti neige. Ada lagi EU itu sama dengan EAU. Ini dibaca jadi satu. Bayangkan 3 huruf jadi satu pengucapan, jauh sekali perubahannya. EAU itu jadi O. Kalau kalian sering mendengarkan atau menonton film dalam bahasa Perancis ada mengatakan merci beaucoup, padahal penulisannya BAUCOUP. Jadi diucapkan EAU tadi jadi cuma O. Beaucoup. Kemudian CH contohnya nanti ada dalam penulisan Chanel CH itu dibaca jadi syah. Oh, seperti tas-tas yang merek terkenal itu. Betul ya, sekali. Madam, Jadi ya? dibaca itu nanti syah. Oh, jadi selama ini kita salah Agak sedikit berbeda dari bahasa aslinya. Kemudian PH itu adalah seperti foto ya. Tulisannya itu PHOTO. Jadi diucapkan itu P, bukan foto, tapi langsung foto. Kemudian GN. Kalau di Indonesia NG ya, jadi kalau ini jadi GN dalam bahasa Prancis. Nanti dibaca jadi anyo. Luar biasa sekali. Anak biri-biri. Kemudian LE jadi I. Bayangkan ada tulisan I double L dengan E jadi I. Contohnya AB. Tulisannya tuh agak cukup panjang, ABEILLE jadi AB. Kemudian ada juga fonem nasal, masih berhubungan dengan fonetik yang kita bahas tadi. Fonem nasal itu otomatis berhubungan dengan hidung. Jadi dalam bahasa Prancis itu rata-rata akan disengaukan apabila huruf vokal itu ketemu huruf N dan huruf M. Contohnya A dengan N jadi A dengan M jadi E dengan N jadi E dengan M jadi kemudian I dengan N jadi gitulah. Kemudian O dengan M jadi ong. Cukup banyak contohnya. Lavang itu artinya terakhir ya, finish. Lavang. Padahal tulisannya IN-nya itu tadi karena huruf voyal ketemu dengan huruf N jadi vang. Jadi ada banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan maupun pengucapan yang cukup jauh berbeda. Ini akan menjadi alat kita nanti agar ketika mendengarkan dan mengucapkan bahasa Perancis bahkan nanti menuliskannya akan sangat terbantu. Kemudian setelah kita mempelajari tadi materi-materi kita itu, apakah sekarang kita sudah cukup paham? Seandainya sekarang nih Madam memberikan contoh, kalau kalian bisa tahu ya, tas yang terkenal dengan bentuk C, bengkok 2, kayak C-nya agak-agak bertolak belakang gitu. Benar. Coba kalau ibunya sendiri, kira-kira kalau biasanya beli tas yang seperti itu ya? Iya. Kalau bisa enggak disebutkan, Bu? Tadi kan sudah saya jelaskan. C dengan H itu dibaca jadi sya. Ya. Karena dia di depannya huruf A dibaca jadi sya. Kalau CH di depannya huruf O, vokalnya tergantung di depannya jadi show. Kalau E jadi she. Nah, kalau merek yang tadi itu adalah C, H, A, N, E, double L dan E. Jadi kira-kira bacanya gimana ya, Bunya?
Ya mestinya kalau kita sih yang nggak ngerti nih ya Madam ya, nggak ngerti bahasa Perancis, berarti ngomongnya pasti channel ya kan, atau channel gitu kan. Oke. Ternyata setelah dijelaskan oleh Madam Murni versi bahasa Perancisnya ini, ternyata yang benar adalah Chanel. Iya, Chanel. jadi yang benar Wow. itu ya anak-anak semua yang di dalam rumah yang sedang belajar itu adalah Chanel, Chanel, Chanel. bukan Chanel atau apa tadi Bu? Channel. Channel Nah, atau channel ini parah channel ya. TV mana ya? Atau Iya, benar. kata yang kedua, ada merek tas yang sangat mahal terkenal yang logonya adalah huruf H. Oh ya, pasti ada yang ini ya beli ya, yang pasti bukan saya Bu. Kira-kira tulisannya itu adalah H iya. E R M E E. Iya. Kira-kira bacanya gimana ya? Bu? Hermes kalau saya tahu. Hermes. Padahal tadi di pelajaran kita di slide saya ada tulisannya huruf H tidak diucapkan. Ketika membaca alfabet tadi diucapkan memang secara alfabet itu ash. Tapi kalau sudah dalam kalimat vokabuler huruf H itu tidak diucapkan. Jadi yang benar itu Bu Nia Herme. Oh, Hermes. Herme. Hermes. Jadi bukan Hermi atau Hermes ya. No, Hermes. vous avez faux. Jadi benar-benar salah kalau saya baru beli tas Hermes nih. Non, ce n'est pas vrai. Jadi yang benar itu adalah Hermes. Kemudian pasti salah satu contohnya lagi sebelum Madam menutup kelas kita hari ini. Pernah belanja ya ke logo yang suka besar-besar di kota-kota besar, di persimpangan-persimpangan yang ada logo kayak panah sedikit, kemudian ada warna-warna biru merah. Pernah belanja ke sana, Bu? Pernah ya kali ya. Pernah ya? Oke. Di dalam mimpi kali. Iya, biasanya ya kalau orang mau belanja ke sana, yuk main yuk ke Carrefour. Oh, Carrefour. Iya, itu salah ya, satu. Carrefour. Oh, Saya ibu bilang Carrefour. belum tahu ya itu produk dari Prancis ya. Oh, dari Prancis Bu ya? Oui, très bien. Betul sekali itu adalah dari Prancis. Oui, très bien. Betul sekali. Jadi, kalau kita misalnya yuk belanja yuk ke Carrefour itu salah. Jadi Carrefour pun salah kita ya? Salah, yang benar karena tulisannya Carrefour. Jadi bacanya adalah Carrefour. Carrefour. Oke, cukup jelas ya. Ya, pastinya ya. Oke, jadi kalau memang ingin mengetahui bagaimana bahasa Prancis itu, jadi memang harus dari fonetiknya. Bagaimana mengucapkannya, huruf-huruf pentingnya tadi, baik itu fonem semivoyalnya maupun fonem nasalnya. Kita harus betul-betul mengingat minimal ada nih ketentuan-ketentuan tertentu agar pengucapan bahasa Prancis itu minimal sama dengan orang Prancis. Ya, Oke. seperti itu. Untuk penjelasan saya hari ini, pemaparan saya ini cukup santai. Ini saja ya Bu Nia. Iya, wah. Semoga bermanfaat. Materinya nanti boleh WA Madam, Japri Madam, atau nanti kontak di email Madam. Saya akan berikan nanti agar penjelasan nanti mengenai bahasa Perancis ini selanjutnya bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya Murni Sinaga, guru bahasa Perancis dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Wow, Yes. terima kasih, menarik sekali ya Bu Murni ya, Madam Murni dengan pembahasan hari ini. Pastinya sangat bermanfaat bagi siswa-siswa kalian yang belajar bahasa Prancis di sekolah maupun yang berminat dalam belajar bahasa asing. Boleh juga ya, misalnya siswa-siswa boleh datang atau berkunjung ke SMA Sumsel ya untuk bertanya-tanya dengan Madam Murni. Iya, mudah-mudahan selama pandemi kita nanti sudah hilang dan tidak ada lagi, boleh, silakan. Ya, saya saja yang baru belajar saja rasanya masih penasaran ya, dan bagi kalian yang masih penasaran boleh menghubungi Madam Murni, ada di sosial medianya, bisa juga dengan komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatian semua. Sampai ketemu di materi selanjutnya tentunya dengan guru dan mata pelajaran penjelasan yang berbeda juga. Saya Nia Rahmawati dari SMA Negeri 4 Palembang dan Ibu Murni Sinaga dari SMA Negeri Sumsel. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir. Au revoir.